penasihat hidupku, penyembuhku. Bagian yang terbaik dalam hidup kami, Tuhan. Kami memberi waktu ini untuk menikmati kehadiran-Mu, menyembah Engkau, tenggelam bersama-sama dengan Engkau dalam hadirat-Mu. Yang kami lihat hanya kemuliaan Tuhan yang mengatasi segala hal yang ada dalam hati kami, pikiran kami, doa-doa kami. Kemuliaan Tuhan yang kami rasakan, kami lihat. Dalam nama Yesus kami menolak segala hal yang bukan dari Tuhan. Kami membuka mata, telinga, hati kami buat Engkau. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Ku percaya,
pernah gagal, untuk selama-lamanya rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang sempurna tergenapi dalam semua aspek hidup kami. Semua bagian-bagian dalam hidup kami deklarasikan firman dan kami melihat itu bertumbuh bersama-sama. Kami menjadi saksi Tuhan yang ajaib. Haleluya, sama-sama katakan amin dan boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh kasih senyum yang kiri, senyum yang sebelah kanan, salam. Katakan, mari bersuka cita bersama-sama di rumah Tuhan.
bersyukurlah senantiasa. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Begitu dalam kasih Bapa untuk kita semua. Seumur hidup kita semua, saya yakin kita berkomitmen untuk selalu menyembah Tuhan Yesus saja. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah. Ku sembah Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau belajar menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar mengenal Engkau, bertumbuh dalam kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Kami bisa sehat, kami bisa menikmati pujian dan penyembahan ini. Semua karena Engkau Tuhan. Segala pujian dan keagungan kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang memiliki hati yang lembut, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman Tuhan. Firman yang memerdekakan, firman yang menguatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Dan siang hari ini semua yang percaya boleh berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu, bisa lambaikan tangan yang di atas, yang di bawah, yang di belakang. Ya. Satu kesempatan yang luar biasa ya, hari ini kita boleh ada di minggu kedua bulan Agustus ini. Ya, seperti Bapak Ibu tadi masuk, Bapak Ibu lihat foto-foto ya Bapak Ibu. Ya, bulan ini bulan gereja. Tema gereja ini adalah I love my church. Ya, katakan I love my church. Ya, setiap kita mengasihi, mencintai gereja ini. Kita ada di tempat ini, saya percaya bukan karena kebetulan. Ya, bukan karena jalan-jalan lewat ada gereja nih, boleh dong masuk ya. Siapa tahu pulang dapat door prize. Ya, enggak, kita ada di tempat ini karena Tuhan tanam kita di gereja ini dan kita akan bertumbuh bersama. Katakan amin. Ya, setiap kita akan bertumbuh bersama. Ya. Karena saya percaya kita ada untuk kita belajar bersama. Dan siapa yang hari ini akan belajar bersama-sama? Lambaikan tangan. Yes, ya. Bapak Ibu, di bulan ini kita ada banyak agenda yang nanti puncaknya adalah ulang tahun GCA Filipi ke-33 ya, tanggal 31 Desember di RSPD ya. 31 Agustus, oh ya maaf salah, tadi pagi salah tanggalnya, sekarang salah bulannya. 31 Agustus, hari Kamis ya di RSPD ya, bukan rumah sakit tapi gedung radio something ya, saya tidak tahu ya, pokoknya yang di pusat kota. Nanti kita kumpul di sana, kita merayakan ulang tahun gereja ini yang ke-33. Baik, mari kita baca firman Tuhan. Ayatnya di ya, Efesus 4 ayat 15. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, dari pembacaan ayat Efesus ayat 4 ya, fokusnya di ayat 15, kita belajar ada dua kalimat yang ditebalin di situ ya. Ayat ini menunjukkan kepada dua hal. Yang pertama, kita berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Lalu yang kedua, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Jadi yang pertama bahwa pertumbuhan itu selalu dimulai dari benih. Benar ya Bapak Ibu? Di sini yang suka tanaman, apakah kita punya tanah, disiramin air, langsung tumbuh? Ya, enggak, harus ada benih yang ditanam. Ya, kalau cuma tanah disiramin air yang tumbuh mungkin ilalang. Ya, itu pun karena ilalangnya ada benih di dalamnya. Ya, tapi kalau kita ingin menanam tomat, ya, atau menanam cabai, selalu ada benih yang ditanam di tanah itu. Lalu kita sirami, ya, dikasih sinar matahari yang cukup, dan benih itu akan bertumbuh. Nah, di dalam kita,
untuk kita bertumbuh harus ada benih. Dan benih itu adalah benih kebenaran. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, benihnya benih kebenaran, ya, yaitu firman Allah. Hanya firman Allah yang bisa bertumbuh dalam hidup kita, dan firman itu yang akan membuat kita berkembang, bertumbuh, ya, menjadi serupa seperti Bapa kita di surga. Ya, makanya ketika ada firman yang ditaruh dalam hati kita, maka di bagian B itu akan terjadi kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Ya, kita bertumbuh, kita manusia memiliki banyak area, ya, ada area keluarga, area sosial, area pekerjaan, area finansial, ya, dan kita akan bertumbuh dalam area-area itu menuju ke arah, yaitu ke arah Dia, Yesus Kristus. Ya, makanya tema minggu kedua ini adalah kita bertumbuh bersama. Amin. Nah, pertanyaannya, sebagai gereja, apakah gereja bertumbuh Bapak Ibu? Bertumbuh, betul. Ya, yang tumbuh gereja apanya? Gedungnya? Atau orangnya? Dua-duanya jawabannya, ya. Oke, ya saya tunjukkan. Oke, oh ini ayatnya tadi. Oke. Nah, gereja itu bertumbuh dua-duanya, ya. Gereja asal katanya itu eklesia, ya. Church bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata eklesia. Eklesia artinya adalah orang yang dipisahkan. Nah, gereja ini bertumbuh secara kualitas dan secara kuantitas. Saya mau tanya di sini, yang pernah berjemaat atau yang pernah jemaat mula-mula yang dari gereja Meriwis, bisa angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5, atas gak ada ya? Pak Yuli ada, Pak Yuli gak mau angkat tangan ya. 5, 6, ya. Siapa tahu yang gereja Meriwis ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu gereja Meriwis, tanya kepada Bu Sarah, ya. Itu gereja awal dari gereja ini. Meriwis itu di jalan dekatnya Soto apa? Soto Sorpelem, ya, di kota, ya. Gerejanya kecil Bapak Ibu, ya. Dulu hanya bisa nampung berapa Bu? 50? 50 ya. Belum ada listrik. Oh sudah ada listrik ya. Tapi gerejanya kecil, belum sebesar ini, ya. Gerejanya dimulai dari kecil, itulah jemaat awal gereja Meriwis. Kemudian mereka bertumbuh, ya, semakin gak cukup tempat di gereja Meriwis. Makanya ada orang-orang yang dulu bersama-sama membeli tanah di tempat ini ya Bu ya. Mulainya tanah, lalu dibangun gereja ini. Dan kita sekarang menikmati gereja ini. Artinya gereja ini bertumbuh, baik secara gedung, ya, dari Meriwis yang isinya bisa 50, pindah ke sini yang isinya bisa 800 kali ibadah. Ya, ada pertumbuhan secara kuantitas, secara jumlah jemaatnya. Bapak Ibu kalau lihat foto ini, ya, ini gambar gereja atau gambar orang-orang? Orang, ya. Ini yang moto bagus sekali, makanya saya pilih gambar ini karena ini mewakili kita, Bapak Ibu, ya. Gereja itu bukan gedungnya. Ya, ini namanya gedung gereja, tapi gereja itu adalah kita. Katakan, gereja adalah saya. Iya, kita adalah gereja, kita adalah orang-orang yang dipisahkan. Firman Tuhan katakan, kamu aku pisahkan. Pisahkan dari apa? Pisahkan dari dunia ini. Aku pilih kamu untuk rencana yang aku sudah taruh di dalam hidup kamu. Jadi setiap kita itu punya rencana di dalam kegerakannya Allah yang besar ini. Setiap kita punya rencana. Ya, rencananya bisa berbeda-beda. Ada yang diperlengkapi dengan talenta A, ada yang diperlengkapi dengan talenta B, ada yang punya kemampuan C, ada yang punya kemampuan D. Setiap kita punya kemampuan dan talenta yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Dan kita berkumpul di tempat ini. Ya, eklesia dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Yes. Dan ya, kita bertumbuh secara kuantitas. Dulu cuma 50 orang. Ya, berapa ibadah Bu? 2 ibadah, pagi sore ya, pagi sore. Berarti 25. Sekarang kita jadi 3 ibadah. Ya, 200,
150, sore mungkin 200, kalau kumpul semua 1.200. Ya, sama cabang-cabang. Kita bertumbuh, ya. Dan tidak hanya secara kuantitas, ya. Kita pun bertumbuh secara kualitas. Ya, jadi orang-orang yang ada di dalamnya bertumbuh secara kualitas. Kenapa kita harus bertumbuh dari anak-anak menjadi dewasa? Ya, karena firman Tuhan berkata seperti ini. Mari kita baca ayatnya. Ya, baik Efesus 4 ayat 11-16, firman Tuhan di bagian awal berkata, Allah telah menyediakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita, Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi apa? Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Berarti kalau dibangun, bertumbuh enggak? Bertumbuh. Ya, dibangun menjadi lebih besar. Ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat. Ya, setiap kita diperlengkapi. Jadi gereja ini ada, ya, salah satu tugas dari gereja ini adalah memperlengkapi Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu ada tempat ini, Bapak Ibu diperlengkapi, dikasih firman Tuhan. Ya, tadi firman itu adalah benih, ya, benih yang akan memperlengkapi kita, membuat kita menjadi orang-orang dewasa. Kenapa perlu menjadi orang-orang dewasa? Ya, karena di ayat selanjutnya berkata, supaya jemaat bertumbuh dan bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, supaya kita tidak lagi menjadi anak-anak, tapi bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya punya daycare itu penitipan, ya, TPA, tempat penitipan anak, bukan tempat pembuangan anak, ya. TPA itu tempat penitipan anak. Ya, saya punya TPA, daycare di Jogja. Nah, pada waktu pandemi kemarin kami sempat mengalami sebuah tantangan karena semua tidak boleh daycare, tidak boleh dititipkan. Semua kan harus di rumah, ya kan? Nah, kami sempat 2 tahun itu enggak ada murid. Ya, puji Tuhan, kami masih bisa bertahan dan akhirnya tahun ini kemarin kami mengalami satu terobosan, ya, karena daycare lain tutup, tempat kami masih buka. Akhirnya begitu pandemi ini selesai, ya, semua nyari daycare dan semua pada tutup, akhirnya jatuh ke tempat kami. Ya, kami sampai kewalahan, waiting listnya sampai puluhan anak. Ya, miss-missnya kami panggil guru kami, miss, Pak Ivan, wah ini enggak cukup Pak Ivan tempatnya. Bisa enggak dibangun di tingkat? Wah enggak bisa miss, di tingkat itu perlu waktu. Yaudah kita sewa sebelah aja gimana Pak Ivan. Dan puji Tuhan ada rumah di sebelah yang bisa kita sewa dan akhirnya kita sewa. Ya, wah banyak sekarang ya. Sekarang cari guru baru, cari caregiver baru ya. Dan usaha daycare ini ada sesuatu yang unik. Ya, kami menerima usia 1 tahun sampai anak SD kelas 1, kelas 2. Ya. Nah, anak bayi sama anak SD makannya banyak mana? SD, ya kan? Makannya banyak anak SD, ya kan? Seharusnya biaya daycare-nya lebih mahal anak SD dong sama anak bayi. Ya kan? Anak SD makannya kalau makan lauk ya lebih banyak. Anak bayi kan makannya cuma bubur, bahkan dikasih susu. Ya susunya aja dari orang tuanya. Ya kan? Jadi biaya pengeluaran anak bayi itu mestinya lebih sedikit dibanding anak yang SD. Tetapi kenyataannya biaya daycare untuk anak SD itu lebih besar, ya, lebih mahal dibanding biaya anak yang bayi lebih besar dibanding anak yang SD, hampir 2 kali lipatnya. Kenapa tahu enggak Bapak Ibu? Karena mengasuh anak bayi lebih susah dibanding anak SD. Ya, saya punya childcare itu namanya caregiver gurunya, ya. Itu satu caregiver hanya bisa handle atau menangani 2 anak bayi maksimal. Ya, kalau dia bangun nangis, kasih susu.
Nangis sebentar lagi, dicari. Apa nih? Tadi susu udah. Jangan-jangan pup. Atau jangan-jangan pipis. Atau jangan-jangan kepanasan. Dicari tahu, karena bahasanya cuma satu. Gitu ya. Bahasanya cuma satu. Ya. Kalau anak SD beda. Ya kan? Satu caregiver bisa handle 4-5 anak SD. Ya, mereka bisa sama-sama, bisa kerja bareng, bisa saling membantu. Jadi biayanya lebih murah. Nah, Bapak Ibu, gereja ketika bertumbuh, maka gereja itu juga akan penuh dengan orang-orang. Ya, penuh dengan orang percaya. Eklesia tadi. Nah, di dalam orang-orang itu selalu akan ada bayi-bayi rohani. Ya, selalu ada bayi-bayi rohani. Tapi bayangkan kalau sebuah gereja isinya bayi tok. Bapak Ibu bisa bayangkan? Ya, saya membayangkan Bu Sarah, rambutnya putih di sini, hitam di sini, ya, yang sini hijau, stres, ya kan? Karena bayi-bayi isinya, Bu Sarah, ya, bayi bisanya apa? Teriak, Bu Sarah, minta makan, Bu Sarah, tolongin ini ada masalah, Bu Sarah, wah Bu Sarah setiap hari keliling ke jemaatnya, ngunjungin, karena semua bayi-bayi ya. Tadinya masih naik sepeda, baru 2-3 yang dikunjungin. Lama-lama tambah banyak, gerejanya tambah gede. Ya, akhirnya beli RE King. Biar cepet, cuas ke sana gitu ya. Wah, jadi pembalap Bu Sarah bukan pendeta. Ya, karena semua teriak. Bayangkan seperti itu. Ya, bayi lucu nggak Bapak Ibu? Lucu ya. Toko saya di Klaten lagi kebanjiran bayi karena beberapa staf saya punya anak ya, dan karena seringkali mereka harus kerja dan tidak ada yang nganter di rumah, anaknya dibawa ke toko kami. Anaknya lucu, setiap kali datang wah dipegang pipinya, lucu ya, wah dimain-mainin gitu ya, lucu anak kecil itu. Tetapi kalau dia datang tahun 2023 ini bayi, 15 tahun kemudian tahun 2038, ya ibu itu pegawai saya masih datang dengan bayi yang sama, ya, dan saya ketemu bayi yang sama itu, saya masih berkata lucu enggak? Enggak, gila nih, dulu 2023 masih bayi lucu, ya, tahun 2038 saya ketemu lagi, kok masih bayi lagi? Lah ini makannya apa? Makan susu apa makan formalin? Wah, pasti kan tanyanya gitu, 2038 15 tahun kemudian ketemu masih bayi, ya enggak lucu, ya. Demikian juga di dalam jemaat ini, ya. Kalau kita pertama kali datang, ya mungkin di gereja ini akan ada orang-orang yang mungkin masih bertumbuh, ya masih bayi, karena mungkin dari saudara seberang atau mereka bertumbuh dari anak-anak kecil menjadi dewasa, mereka masih bayi, ya pengetahuan akan firman-Nya masih terbatas. Tapi setelah 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian masih seperti itu juga, pasti ada sesuatu yang salah, ya. Nggak ada di tempat ini, ya. Tempat ini semuanya bertumbuh, amin, ya. Tapi Bapak Ibu, salah satu tugas gereja kita dan itu sudah dilaksanakan adalah memperlengkapi setiap kita supaya kita bertumbuh, amin. Nggak jadi bayi, memang lucu, tapi bayi itu time consuming, ya, biayanya banyak, ya. Dan kadang melelahkan, ya. Tapi saya percaya setiap kita di tempat ini, ya, sedang bertumbuh untuk menjadi dewasa. Dan ingat Bapak Ibu, hanya orang dewasa yang bisa menghasilkan anak-anak, ya. Jadi ketika kita dewasa, maka kita akan bisa bermultiplikasi, membawa orang-orang untuk ke gereja ini. Makanya gereja ini punya tugas untuk memperlengkapi setiap kita. Ya, ada kelas-kelas, ya Bu Sarah akan buka kelas, ada kelas SOM, nanti juga ada komsel-komsel, ya, ada kelas Life Foundation. Bapak Ibu bisa terlibat di situ, bisa ikut di situ, dan kita bertumbuh bersama. Mau Bapak Ibu? Mau? Amin? Ya, ini pendahuluannya, ya. Ya, mari kita masuk firman selanjutnya. Nah, ini firmannya, Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam kita bertumbuh, kita akan mengalami 4 tahapan. Ya, tahapannya apa? Yang pertama come, ya, itu tahapan ketika orang datang kepada Yesus.
Ya, jadi come atau datang kepada Yesus. Nah, kita puji Tuhan, setiap kita di tempat ini sudah melalui tahapan ini. Kita datang kepada Yesus. Amin. Karena di luar sana ada banyak orang yang datang kepada hal yang lain. Kepada orang pinter, mungkin kepada koneksi, ya. Tetapi kita memilih untuk datang kepada Yesus dan kita ada di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian setelah kita come, kita melalui sebuah tahapan berikutnya, namanya grow. Bapak Ibu sudah baca grow, ya, bertumbuh di dalam Yesus. Lalu setelah bertumbuh, level berikutnya apa Bapak Ibu? Serve, melayani. Melayani untuk siapa? Untuk Yesus. Bapak Ibu lihat teman-teman yang di depan sini tadi, ya, yang di belakang sana, ya kan, usher, itu mereka orang-orang yang melayani kita. Bapak Ibu bisa mendengarkan musik yang baik, mereka kerja keras untuk itu. Mereka latihan 1 hari sebelumnya, ada yang datang dari Jogja, naik sepeda motor, latihan dulu, supaya bisa memberikan yang terbaik. Apakah untuk kepentingan mereka? Enggak. Untuk kepentingan siapa? Kepentingan Tuhan Yesus. Amin. Kita dilayani oleh mereka, ya. Makanya kalau Bapak Ibu nanti keluar ketemu mereka, terima kasih ya buat pelayanannya. Nah, itu wujud dukungan kita ke mereka, ya. Melayani untuk siapa? Bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan Yesus. Lalu kemudian kita akan bertumbuh memimpin seperti Yesus, ya. Bukan memimpin seperti bos, ya, tapi memimpin seperti Yesus. Nah, ini tahapan yang akan kita lewati dalam kita bertumbuh, ya kan? Nah, seperti itu. Hari ini kita akan fokus, ya, yang bagian grow atau bertumbuh, ya. Loh, lalu bagian come, serve dan lead-nya gimana? Kapan-kapan? Ya, minggu depan mungkin serve, ya. Nanti yang lainnya kalau ada waktu kita share, ya Bapak Ibu. Nah, bertumbuh di dalam Yesus. Artinya seperti ayat tadi, saya tunjukkan. Bisa dibantu Tasya yang depan, yang halaman, ya. Nah ini, bertumbuh menjadi seperti Yesus, Efesus 4 ayat 15. Ya, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi pertumbuhan kita di dalam segala hal, di dalam segala area adalah ke arah Kristus. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagaimana kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus? Nah, kita akan belajar pada siang hari ini. Bapak Ibu mau? Ya, enggak ngantuk? Nah, kalau enggak ngantuk lambaikan tangan. Ya, supaya yang semangat nih yang sharing firman. Oke, kita lanjut. Nah, ada bapak-bapak gereja, ya, yang sudah kumpul, kemudian mereka membuat sebuah kesimpulan. Kalau pertumbuhan di dalam orang percaya akan selalu melewati 4 hal ini. Ya. Jadi orang yang bertumbuh ciri-cirinya, ya, 4 ini. Jadi kalau kita ngelihat anak bertumbuh ada ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Anak yang bertumbuh ciri-cirinya apa? Berat badannya tambah banyak, tingginya tambah tinggi. Kalau bapak-bapak bertumbuh ciri-cirinya apa? Bajunya enggak cukup, itu bertumbuh, ya kan? Celananya tambah seret, ya kan? Itu bertumbuh, ya, bertumbuh ke depan dan ke samping. Nah, pertumbuhan selalu punya ciri-ciri, ya kan? Nah, ciri orang percaya yang bertumbuh. Nah, kita akan belajar yang ini. Yang pertama, ya, mereka akan mengalami sebuah pengajaran yang dihidupi. Yo, sama-sama diulangi. Sebuah pengajaran yang dihidupi. Apa maksudnya Pak Ivan? Nah, saya akan membuat sebuah cerita. Nanti cerita ini akan bersambung, ya. Bapak Ibu akan melihat, oh, artinya ini ya. Nah, ceritanya seperti ini, ya. Tokoh utamanya saya aja supaya enggak tersinggung, ya. Nah, saya ini misalnya, ya, adalah orang yang gampang marah. Tapi saya enggak gampang marah ya, yang ada istri saya. Ya ini ceritanya aja. Saya gampang marah, saya emosian. Ya, saya itu kalau ada sesuatu yang enggak beres, wah selalu keluar kata-kata marah. Ya,
ngumpat, marah, ya kan, kemudian emosi, ya. Sehingga istri saya kalau saya sedang seperti itu, seperti ada hawa panas yang keluar dari saya, ya. Dia nggak akan berani deket-deket, ya, takut kobongan juga, ya. Jadi dia akan menjauh dari saya. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, saya menyadari kalau amarah saya itu seringkali menyakiti orang-orang yang saya kasihi. Kalau saya marah, kata-kata saya jadi pedas kepada istri saya, kata-kata saya galak kepada anak saya, sehingga mereka itu melihat kalau saya sedang dalam kondisi tertekan, ada masalah, ya mereka nggak berani deket-deket. Dan seringkali kata-kata saya membuat istri saya sakit hati. Ya, ini ceritanya saya. Kalau ada yang merasa sama, ya puji Tuhan. Ya, berarti firman-Nya masuk. Ya, oke. Kemudian saya menyadari Tuhan ada yang salah dengan saya. Saya pengen berubah, saya pengen bertumbuh. Lalu hari Minggu saya datang ke gereja, Bu Sarah sedang berkhotbah. Khotbahnya tentang orang yang sabar. Ya kan? Ayatnya 2 ini, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Lalu kemudian Bu Sarah juga cerita, nah, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Wah, firman ini, ketika saya dengar firman ini, oh ya saya terima firman ini. Ya, habis itu pulang lupa. Ya, habis makan soto kare, ya, yang ingat karenya, firmannya lupa, ya, sabarnya lupa. Nah, tapi firman itu sudah Tuhan taruh lewat Bu Sarah dalam hati saya. Ya, saya pulang ke rumah besok paginya, ya kan, biasanya nganterin anak-anak sekolah. Ya, istri nyiapin, saya anterin anak sekolah. Waktu mau anterin anak sekolah hari itu dilalai, ya, anak-anak itu rewel, bangunnya kesiangan, mandinya lambat, makannya suwe, ya kan, wah, saya jadi apa bahasa Jawanya apa ya? Kesusu gitu ya. Jadi wah semuanya berantakan, ya. Dan saya ingin marah. Saya ingin marahin anak saya satu-satu. Ya. Tapi anehnya ketika saya mau ngomongin sesuatu sama anak saya dengan kemarahan itu, ada yang menahan amarah saya. Apa yang menahan? Tiba-tiba saya ingat firman ini. Tiba-tiba Amsal 14:17 itu muncul di pikiran saya. Hanya orang bodoh yang lekas naik darah. Tapi orang bijaksana bersabar. Firman itu tiba-tiba muncul kayak inget gitu loh. Bu Sarah kemarin ngomong ini. Tadinya mau marah, akhirnya saya diem. Ya, akhirnya saya diem dan enggak jadi marah. Lalu kemudian saya antar anak saya. Saya antar anak saya, lalu saya kembali pulang dan kerja. Di pekerjaan juga sama. Hari itu ada kiriman yang seharusnya dikirim dari pabrik, yang harus saya segera kirimkan ke customer. Pabriknya telepon, Pak maaf ini ada pawai, ya kirimannya terlambat. Waduh Pak, saya sudah janji dengan customer hari ini saya mau kirim. Dan kalau saya kirim kan saya dapat bayaran, buat bayar setoran hari ini. Kalau Bapak tidak kirim gimana saya setorannya? Wah, pengennya marah sama pabriknya ini, sama distributornya. Pengen tak onek-onek, katanya gimana janjinya. Tapi tiba-tiba mulut saya seperti ada yang mengunci. Gitu ya. Saya jadi ingat firman ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Tidak jadi marah lagi. Ya kan? Dan kejadian ini berulang-ulang terjadi dalam minggu itu. Ya, saya yang tadinya emosi, pengen yang selalu ada yang menahan saya, omongan saya, untuk saya tidak marah. Ya Bapak Ibu, apa yang saya alami ini mungkin cerita ya, tapi sebetulnya itu sering terjadi sama kita. Siapa yang mau ngaku bersama saya? Ya terima kasih buat kejujurannya, yang tidak angkat tangan, gak jujur. Ya, setiap kita pasti seperti itu. Ya, walaupun ini cuma reng-rengan saya, tapi saya ngalami dalam hal yang lain. Ya, seringkali kita dengar firman, ya, firman itu menolong kita untuk kita bisa
hidup sesuai firman itu. Saya nggak tahu caranya gimana menahan amarah itu. Tapi firman itu memberikan kekuatan. Firman itu memampukan. Ya. Dan saya bisa melakukan seperti firman itu. Itulah sebuah pengajaran yang dihidupi. Ya. Firman yang kita dengar, firman yang kita baca, ya. Firman yang kita renungkan tiba-tiba memberi kekuatan buat kita untuk kita hidup seperti firman itu. Ya, itulah fase pertama dari sebuah pertumbuhan kita. Kita mengalami yang namanya pengajaran yang dihidupi. Ya, dan enggak hanya itu Bapak, Bu, ya, ini baru tahapan pertama. Setelah kita mengalami firman itu, ya, kemudian yang berikutnya adalah kita jadi punya pengalaman pribadi. Katakan pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi seperti apa Bapak Ibu? Nah, karena ceritanya berlanjut ya. Nah, katanya ini kan cerita berlanjut. Nah, kemudian episode berikutnya ya, karena saya mulai ya menjadi orang yang lebih sabar dan responnya berubah, ya. Perubahan saya, siapa yang bisa melihatnya? Ya. Orang lain, orang di sekitar saya. Mungkin mulai dari istri saya. Dia berkata, Pah, kamu kok sekarang beda? Beda piye? Tambah ganteng atau piye? Enggak, kamu tambah sabar loh. Tenane, iya loh. Kalau kamu ya ngadepin masalah ini dulu, kamu sudah marah-marah. Kamu dulu itu mesti udah sewot. Ya, kamu pegang apa dibanting, ya kan? Kok kemarin enggak toh Pah? Enggak tahu tuh. Tiba-tiba aku ingat firmannya Bu Sarah. Ya, firman Tuhan maksudnya yang disampaikan Bu Sarah, bukan firmannya Bu Sarah. Ya, firman Tuhan yang disampaikan Bu Sarah. Aku jadi bisa diem. Oh ya toh Pak. Nah, lalu kemudian anak saya, Pah, Papa sekarang kok enggak cerewet toh Pak? Kenapa toh? Biasanya Papa kalau aku terlambat gitu langsung ngomelnya kemana-mana. Kok kemarin enggak toh Pak? Oh iya toh, kenapa ya? Wah enggak tahu. Orang-orang di sekitar kita mulai menyadari perubahan dalam hidup kita. Kita menerima pengalaman pribadi dengan Kristus. Bagaimana firman yang kita dengar itu memberikan kehidupan dalam hidup kita, merubah kita, ya kan? Memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita kekuatan. Dan respon ini menghasilkan ya sebuah buah-buah yang dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Ya, men. Kalau Bapak Ibu mau tanya ya sama istri saya, tanya, Bu Linda, apakah Pak Ivan sekarang berubah banyak? Dia pasti berkata, iya Pak Ivan berubah banyak dibanding dulu. Ya, kok bisa? Apa yang mengubah? Apa resepnya Bu Linda? Saya mau belajar sama Bu Linda. Apakah Bu Linda memberikan sogokan sesuatu, memberikan ciuman tiap hari, memberikan pelukan di saat dibutuhkan, atau mencereweti Pak Ivan setiap hari, ngomelin Pak Ivan setiap hari supaya Pak Ivan berubah? Enggak. Dia pasti berkata, yang ngubah firman. Betul ya yang? Ya, yang mengubah firman. Ya, istri saya enggak pernah nyerewetin saya. Dia orang yang paling tidak cerewet yang saya temui. Ya, enggak banyak bicara. Ya, tapi dia banyak berdoa. Dan di dalam doa itu dia berkata, suamiku berubah di dalam nama Yesus. Wah, ya kan. Firman berkata, suami akan jadi suami yang sabar di dalam nama Tuhan Yesus. Lewat doa-doa dia. Dan di dalam doa-doa itu ada kuasa. Karena kita enggak bisa mengubah pasangan kita Bapak Ibu. Ya, saya kasih sebuah statement ya, sebuah statement ya buat ibu-ibu ya. Suamimu tidak akan berubah dengan perkataan ibu-ibu. Ya, perkataan keras, perkataan lemah lembut, atau perkataan apapun tidak akan mengubah suamimu. Ya, yang mengubah suamimu adalah firman Bapak Ibu. Ya, dirayu apapun ya, yang namanya laki-laki ya kayak gitu. Ya, hanya firman yang bisa mengubah. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengubah suami Bapak Ibu, ya, ibu-ibu mau mengubah suaminya, ya, caranya Bapak Ibu tulis firman, ya, gunting. Ya, digunting,
sebelum suaminya bangun tidur tempelin jidatnya. Masuk dalam nama Tuhan Yesus. Ya, karena hanya firman yang bisa mengubah, ya. Dan bapak-bapak, ya, yang bisa mengubah suamimu, yang bisa mengubah istrimu, ya hanya firman, ya. Kamu pengen istri yang tidak cerewet, yang lemah lembut, ya. Caranya bukan diganti, ya. Caranya dengan firman. Katakan firman Bapak Ibu, ya. Nah, firmannya sama, ya, ditulis di kertas, digunting, masukkan amplop, disertai dengan merah-merah, dengan kalung, ya, taruh di dompetnya, itu lebih cepat Bapak Ibu, ya, firman plus bonus gitu, ya, intermezzo aja supaya tidak tegang, ya, tapi firman yang akan mengubah kehidupan pasangan-pasangan kita, ya, karena firman itu adalah firman Allah, firman yang benih, ya, jadi kita akan mengalami sebuah pengalaman pribadi, ya, dan tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, ya. Yang berikutnya, ya, dari pengalaman itu kita akan memiliki sebuah persekutuan dengan orang-orang yang benar. Ya, Bapak Ibu, kalau kita makan di tempat makan yang enak, ya, biasanya apa yang kita lakukan? Foto, pasti foto. Lalu habis foto apa? Disimpan sendiri? Enggak, dibagikan ke orang lain. Ya, kita share. Aku barusan makan di tempat ini nih, enak dan tidak mahal. Di-share ke grupnya, ke saudaranya, atau ke siapapun. Ya, kita rindu berbagi apa yang kita terima, yang baik. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengalami, ya, sebuah kebenaran yang dihidupi dan pengalaman itu menjadi pengalaman pribadi dalam hidup kita, maka kita punya kerinduan untuk menceritakan itu ke orang lain. Kita punya kerinduan untuk share. Aku ngalami ini loh. Seminggu ini rasanya masalahnya banyak, tapi aku kok bisa merespon berbeda ya. Dulu kalau aku kayak gini, wah aku pasti seminggu itu marah-marah tok. Wah istriku pasti udah nangis-nangis, ya dia pasti kena semprot. Anakku pasti udah nangis-nangis, anakku pasti kena semprot. Tapi minggu ini berbeda. Firman yang kemarin disampaikan benar bisa menolong aku, gitu loh. Sehingga aku nggak jadi marah-marah, aku bisa diam. Dan kemudian mengambil keputusan yang benar. Hebat ya firman Tuhan itu ya. Kita ingin cerita. Nah ceritanya di mana Bapak Ibu? Di gereja? Gak mungkin. Waktunya terbatas. Ya kan? Ceritanya di mana? Ya di komsel. Di pertemuan dengan teman-teman. Ya, yang seiman. Kita bisa cerita. Ini loh. Dan teman-teman yang dengar itu mendapat berkat gak? Mendapat berkat. Oh iya. Orang yang kayak kamu aja firmannya bisa ngubah kamu ya. Apalagi orang yang kayak saya yang lebih baik dibanding kamu misalnya. Ya kan, aku tahu kamu tuh angel berubah ya. Orang Jawa bilang, watuk bisa mari, watak nggak bisa mari. Ya, tapi di dalam Kristus watak bisa berubah. Katakan amin Bapak Ibu ya. Oleh firman Tuhan. Dan kerinduan kita ketika kita menghidupi firman itu. Firman itu jadi pengalaman pribadi kita, maka kita ingin membagikannya, ya, di komsel, di pertemuan, ya. Kita sering pengen share, ini loh yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ya, ketika kita mau share, yang terakhir adalah kita bertumbuh dalam persekutuan pribadi, ya. Kita ngerasa, Tuhan jawab saya untuk saya jadi orang yang lebih sabar. Wah saya mau bertumbuh dalam hal yang lain toh. Wah saya mau jadi orang yang murah hati. Selama ini istri saya bilang saya itu pelit. Opo-opo duit. Ya, opo-opo dihitung sama duit Tuhan. Saya tahu ini salah. Tuhan saya mau bertumbuh untuk jadi orang yang murah hati. Piye carane Tuhan? Ya kan? Piye carane? Ya kita mulai rindu baca firman Tuhan. Ada kehausan, rasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Karena kita tahu hidup kita berubah oleh firman Tuhan. Maka kita membaca firman Tuhan menjadi bukan sebuah tuntutan, tapi sebuah kerinduan. Ya, menjadi sebuah kebutuhan. Aku ngalami Tuhan memampukan saya untuk jadi orang yang sabar. Ya, saya percaya Tuhan akan memampukan saya menjadi orang yang murah hati. Amin Bapak Ibu.
ya. Dan itu siklusnya akan berubah, siklusnya akan terjadi, muter lagi. Ya, ketika kita merenungkan tentang firman tentang murah hati, ya, dengerin di gereja, baca Alkitab, renungan harian, lihat di YouTube, ya, tentang bagaimana murah hati. Sama kita akan mengalami Tuhan lewat firman-Nya mengubah kita menjadi orang-orang yang murah hati. Lalu kita punya pengalaman, kita berbagi, dan akhirnya kita belajar yang lain. Ya, dan firman bagaimana kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, amin. Dan semua itu akan terjadi ya kalau kita bertumbuh di dalam sebuah kelompok. Ya, Komsel memampukan kita untuk kita bisa mengalami semua pengajaran yang dihidupi, menerima pengalaman pribadi, memiliki persekutuan orang benar, bertumbuh dalam persekutuan pribadi. Ya, gereja ini menyediakan, mendorong, ya, Bapak Ibu untuk terlibat di dalam Komsel. Ya, bukan untuk kepentingan gereja semata-mata, tapi untuk kepentingan semua, kepentingan Bapak Ibu sendiri. Karena melalui kelompok sel ini kita bisa bertumbuh. Bu Sarah punya keterbatasan memperhatikan Bapak Ibu. Ya. Tetapi di dalam kelompok sel, kelompok yang kecil, kita saling memperhatikan, saling. Ya, saling. Artinya kita yang kadang membutuhkan perhatian diperhatikan oleh teman-teman kita. Ya. Pada waktunya teman-teman membutuhkan perhatian kita, kita menolong mereka. Ya, kelompok sel akan membantu pertumbuhan kita. Bapak Ibu, kalau kita punya tanaman, ya, tanaman itu kalau kita kasih air, kita kasih pupuk, dia akan bertumbuh, ya betul ya. Tetapi tanaman itu membutuhkan tempat yang tepat untuk bertumbuh. Ya, kalau saya bawa tanaman dari luar misalnya, ya, saya bawa di tempat ini, ya, kemudian saya kasih air, saya kasih pupuk, dia tidak akan bertumbuh optimal. Kenapa? Karena nggak ada sinar matahari langsung. Kedua, nggak ada hembusan angin yang menolong untuk tanaman ini bertumbuh. Yang ketiga, kelembabannya di ruang ini kering karena ini ruangan ber-AC. Ya, dia butuh kelembaban yang cukup. Sehingga tanaman ini kalau ditaruh di sini seminggu aja dia akan stres. Ya, kalau stres lama-lama bisa mati, ya, dan tidak berbuah. Tanaman membutuhkan tempat yang tepat untuk bertumbuh. Setiap kita membutuhkan tempat yang tepat untuk bertumbuh. Ya, Bapak Ibu tidak hanya bisa mengandalkan datang ke gereja 1 minggu saja. Kurang cukup Bapak Ibu. Perlu terlibat di dalam Komsel. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sudah datang di tempat ini, itu sebuah langkah yang luar biasa. Tapi mari saya dorong untuk setiap kita terlibat di dalam Komsel. Ya, karena di dalam Komsel kita akan mengalami pertumbuhan yang eksponensial, ya. Kita akan mengalami pengajaran-pengajaran yang dihidupi, ya. Ada pengalaman pribadi, bisa sharing, ya. Tidak perlu harus menyiapkan bahan yang sedemikian komplit untuk bisa sharing. Apa yang muncul keluar begitu saja. Mereka yang mendengar juga tidak akan komplain, ya. Kalau saya ada di tempat ini, saya nggak mempersiapkan, saya hanya ngomong apa yang ada di pikiran saya, ya. Sharing saya akan loncat kemana-mana, nggak akan bisa didengar dengan baik. Ya, tapi di Komsel, tadi kepikiran apa ya? Mau share di Komsel, ya. Bapak Ibu bisa langsung, ya, karena kelompoknya kecil, ya. Dan kita semua akan bertumbuh di dalam Komsel ini. Amin, Bapak Ibu, amin. Ya, saya percaya setiap kita adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang dewasa, ya. Siapa yang rindu bertumbuh? Yes, Bu Ibu. Ada tangan-tangan yang naik ke atas bisa, nah habis ini di follow up untuk Komsel, ya. Ya. Gereja ini sudah menyediakan sarana untuk masing-masing kita bertumbuh di dalam Dia. Mari kita sama-sama terlibat, karena hanya orang dewasa yang bisa mendukung gereja ini. Gereja ini Tuhan taruh di Klaten untuk menjadi berkat, ya. Dan hanya orang-orang dewasa yang bisa mendukung dan menolong gereja ini bertumbuh menjadi berkat, ya. Kalau bayi-bayi nggak bisa, ya, bayi-bayi fokusnya diri sendiri. Orang dewasa fokus untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan saya akhiri firman ini dengan Yohanes 10 ayat 10, firman Tuhan katakan, dan aku datang untuk memberi kamu hidup
hidup yang berkelimpahan. Apa artinya berkelimpahan Bapak Ibu? Berkelimpahan artinya hidup kita enggak untuk kita sendiri. Kita berkelimpahan membagikannya untuk orang lain. Ya, hanya orang dewasa yang bisa membagi untuk orang lain. Dan kita adalah orang-orang dewasa. Terima kasih. Siapa yang diberkati dengan firman ini? Ya, terima kasih. Saya serahkan Bu Sarah untuk firman ini. Saudara tahu bahwa gereja itu selalu punya banyak sekali hal yang harus dikerjakan. Tetapi yang sangat luar biasa ketika mereka mulai sering bertemu di wilayah satu ini, akhirnya di komunitas ini saja ada gereja yang gak bisa bayar kontrak. Mereka bisa ngontrak 2 tahun untuk gereja itu. Jadi tidak minta kemana-mana. Di antara teman itu ya, karena mereka sering ada dalam persekutuan. Kita tujuannya ada dalam satu persekutuan supaya saling support satu dengan yang lain. Saudara mungkin juga pernah dengar waktu warung yang di sana itu terbakar, siapa yang membangunnya seperti itu? Teman-teman. Karena kita ada dalam satu komunitas, tidak minta di mana-mana. Jadi saya cuma dorong setiap jemaat pastikan harus ada di komunitas sel. Dalam pengalaman saya, kalau ada orang meninggal, kita kerahkan orang untuk layat. Orang-orang akan tanya, siapa ya? Yang mana ya? Kok nggak tahu? Dan kalau dia nggak tahu, dipaksa kayak apa nggak datang? Ya gimana lagi nggak kenal kan ya? Nah, kalau ada orang sakit kita kerahkan, ayo kita kunjungan orang sakit. Karena bagi saya orang meninggal, orang sakit itu hukumnya adalah wajib dikunjungi ya. Nah, itu pun juga sulit karena apa? Nggak kenal. Gak mengenal satu dengan yang lain. Kita sudah ada lebih dari 100 komsel di tempat ini. Jadi dengan mudah Bapak Ibu bisa mendapatkan tempat untuk bergabung di komunitas sel. Tahun-tahun yang akan datang kita butuh kekuatan untuk saling menopang. Ya, saya yakin kalau kita kenal dekat, roti satu itu bisa dibagi 2. Tapi kalau gak kenal ya kan kita mau bagi, kita pikir jangan-jangan dia gak doyan rotinya. Jangan-jangan dia tersinggung karena aku kasih separuh. Tapi kalau kita dekat, situ lapar, aku punya roti 1, gak mungkin aku makan sendiri. Kamu makan separuh, aku separuh. Itu pentingnya komunitas. Oke ya, jadi pastikan kita semua harus ikut kelompok sel untuk kepentingan kita sendiri. Minggu, mau tepuk tangan dulu? Minggu yang ke depan masih Pak Ivan akan berbagi dengan kita dalam 2 sesi pertama. Sesi ketiga saya ada tamu dari Ambon. Kemarin ikut kongres dan beliau akan mampir di sini. Tetapi sesi 1, sesi kedua akan materinya adalah tentang serve. Untuk bagaimana kita dapat melayani Tuhan. Dan minggu terakhir di bulan ini saya akan menyimpulkan apa yang terjadi dalam 1 bulan ini. Dan kita ready untuk ikut acara ulang tahun. Ajak semua yang saudara jumpai se-alam jagat raya ini ya. Dan saudara bisa bergabung karena kita ulang tahunnya tidak bisa di sini. Karena jumlah kita saat ini sudah 1.200-an. Tidak bisa dalam sekali ibadah. Terima kasih kepada Tuhan untuk orang-orang yang telah support. Juga akan ada banyak door prize. Saya sudah dapat 1 door prize sepeda. Ya mungkin kalau saudara mau kasih door prize, kasih lagi door prize-nya biar makin seru ya. Mari kita responi firman Tuhan dulu. Saya ingin kita worship sejenak, kita nyanyi fokuslah kepada firman. Firman itu sangat luar biasa, sangat dahsyat ya. Nah, jadi Pak Ivan tadi menceritakan tentang orang yang emosi, saya jadi berasa kayak aku deh ya. Jadi waktu sedang kongres, ya, kongres itu sekarang telah memutuskan ketuanya adalah Bapak Pendeta Arif Multi Ardana, beliau gembala sidang dari Gereja Sidang Jemaat Allah di Bogor, jemaatnya 3.500 ya. Dan wakilnya dari Surabaya Pak Alex Nunuhitu, sekretaris dari Jakarta Pak
diaspora Padang dan bendaharanya adalah dari Jawa Timur juga, Bapak Pendeta Ibu Wiwi, ya komisarisnya juga dari Jawa Timur. Iya, Gatut, malah Pak Ivan yang tahu. Jadi ada satu pagi kami keluar mau ke acara, kemudian Pak Daniel ngomong apa gitu, terus saya rasanya tersinggung gitu kan ya. Terus saya dalam hatinya kayak pengen marah nih, ya udah pengen marah, saya pikir saya akan marah, saya akan chat marah gitu ya. Tapi kemudian saya ingat firman Tuhan lagi, sampai kapan ya, reaksinya kayak gini. Terus saya bilang kepada iblis, aku gak akan nuruti kamu ya, tidak ada chat marah ya. Dan kemudian acara selesai ya, kami sudah kembali seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Itu karena firman Tuhan ya, firman Tuhan tinggal di dalam hati ya, kemudian mengendalikan kita untuk dapat merespon setiap keadaan ya. Kita mau menyanyikan satu nyanyian untuk menghormati firman Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kurenungkan firman-Mu, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, mari responi firman Tuhan. Saudara pelaku firman, amin. Kita sudah dengar firman Tuhan dan saya ingin saudara mengangkat tangan jikalau saudara komit terhadap firman, sudah bergabung dalam komsel. Ya. Kita cinta firman, kita adalah pelaku firman. Mari bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus, amin, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
akan seperti sungai yang terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Oh, kami mengasihi firman-Mu. Oh, Tuhan, terima kasih ya Pak. Saya berdoa untuk saudara. Kalau saudara komitmen mencintai firman dan melakukannya, saudara paling bahagia. Seperti contoh firman Tuhan, kalau saudara ada kelemahan gampang marah, saudara simpan satu firman tentang itu. Waktu saudara tergoda untuk marah, terutama adalah orang-orang di dekat saudara, suami istri saudara. Kalau saudara marah, mereka adalah orang yang terluka dan orang itu adalah kau mencintai mereka. Siapa yang mau saya doakan? Saudara berkata, saya ada masalah di sini. Saya ada masalah gangguan, saya ada kemarahan. Saudara bisa angkat tangan, saudara ikuti doa saya. Bilang, Tuhan Yesus. Lebih keras, Tuhan Yesus, kasihani saya. Saya sering bergumul dengan kemarahan. Bahkan seseorang membuat saya sangat marah. Sebut namanya. Saya marah Tuhan. Kasihani saya Tuhan. Ampuni kemarahan saya. Mulai hari ini saya mengampuninya. Lebih keras, saya mengampuninya. Sebut namanya. Saya bebaskan dia. Saya mengasihi dia. Pulihkan saya dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kami mempunyai kelas yang pertama adalah SOM. Terutama bagi yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan, saya sarankan saudara ikuti SOM. Kemudian kami ada kelas Life Foundation. Tadi ayat itu mengatakan supaya kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, ada banyak angin pengajaran dan saudara tahu bahwa ada pembicara yang sangat terkenal di Indonesia yang saat ini paham teologianya adalah Yesus itu bukan Tuhan. Saya tidak usah sebut nama tetapi saudara bisa menemukan. Sangat sering muncul bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi Yesus itu dulunya bukan Tuhan, sekarang jadi Tuhan atau sejak kapan jadi Tuhan. Ada itu ya. Saya tidak etis untuk menyebut nama orang, tapi kalau saudara ada di sini, saya sarankan saudara ikut dua kelas ini. SOM itu adalah tentang dasar-dasar teologi, dan yang kedua adalah Life Foundation, bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Dan saya mulai Senin sore besok saya ada kelas ini materi SOM bagian terakhirnya. Kelas terakhir adalah tentang okultisme dan healing kesembuhan, inner healing. Nah, supaya saudara tahu ini lebih ke teknisnya. Kemungkinan saya bisa mengisi 2 minggu saja, saya kira 4 minggu nggak bisa. Karena saya awal bulan ini jadwal saya mengajar di STTB Rea juga materi ini saya selalu mengajar. Kalau saudara belajarnya di STT, saudara harus bayar. Tapi kalau saudara ikut kelas saya di sini itu gratis. Kalau di STT saudara bayar SKS-nya ya.
Saya akan ngajar blok sistem 5 hari di STT Berea, tetapi besok Senin dan Senin berikutnya saudara bisa ikuti kelas ini ya. Jadi bagaimana caranya saudara menolong orang yang mengalami kepahitan, sembuhnya caranya gimana, kalau ada setan bagaimana saudara mengusirnya, dan kemudian juga yang tentang orang-orang sakit gimana caranya saudara mendiagnosa sakit penyakit orang dan kemudian melayani ya. Datang, tidak usah mendaftar karena itu kelas terbuka untuk umum ya. Bisa hadir di belakang, kita ada ruang kelas. Baik, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Engkau yang memberikan benih bagi para penabur. Kami semua adalah penabur. Dan kami percaya bahwa setiap benih yang kami investasikan di dalam kerajaan Allah akan selalu kembali dan memberkati kami dalam kelipatannya. Dengan sukacita kami memberikan persembahan-persembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Mari kita beri persembahan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di hari ini kami ada di sini itu semua karena anugerah yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang begitu luar biasa yang kami bisa nikmati Tuhan. Ada di dalam rumah-Mu, memuji, menyembah setengah mendengarkan firman-Mu ya Allah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Supaya kami selalu ada dalam satu kelompok yang selalu mengajarkan rohani kami untuk selalu dekat kepada Engkau Tuhan. Amin. Bapa, Engkau memberkati Pak Ivan yang sudah menyampaikan firman-Mu Amin. Tuhan. Engkau Amin. berkati beliau beserta istri dan anak Amin. serta keluarga. Tuhan berkati, pakai beliau Tuhan untuk lebih hari lebih heran, untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang begitu luar biasa Bapa. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan
kota kami ini Tuhan, berkati bangsa Indonesia yang kami cintai ini Bapa. Biarlah selalu ada dalam perlindungan-Mu, Amin. dalam pertolongan-Mu Tuhan. Kau berkati setiap pemimpin kami, dari presiden sampai ke jajaran bawahan. Tuhan berkati keamanan di bangsa kami ini, kota kami ini pun juga kami selalu taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kau berkati gereja ini Tuhan, yang mana persiapan untuk ulang tahun di tanggal 31 nanti Tuhan Engkau berkati. Biarlah kami akan memberikan yang terbaik bagi Amin. Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa bagi jemaat yang sakit Tuhan. Tuhan berkati, berikan kesembuhan, berikan pemulihan yang luar biasa daripada Engkau. Yang susah Engkau hiburkan, yang beban berat Engkau angkat semua beban mereka, dan Engkau berikan sukacita yang luar biasa kepada Amin. Bapa. Bapak, kami juga berdoa untuk gembala kami Ibu Sarah. Tuhan Terima Yesus kasih, melihat Tuhan. beliau dengan segala cinta kasih-Nya Tuhan selalu mengajarkan kami sebagai umat-Mu Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Amin. Berkati beliau dimanapun beliau berada. Suami, anak-anak, keluarga besar pun Tuhan Amin. berkati Amin. Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan Ibu Gembala ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya beralaskan nama-Mu ya Allah Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.